الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sehatkan panjang sehatkan badan dan panjangkan usia keluarga kita, istri kita yang selalu sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, nabinya ajar. Mudah-mudahan dimudahkan segala hal segala hajat dan tragedi. Rahmat kita mudah-mudahan Allah jadikan rahmat yang saleh. Saudara-saudara kita khususnya kaum muslimin dan muslimat yang dari perubahan transkulinder, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah dalam Al-Fatihah. Kita wajah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم كبيرا إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. Syukur kepada Allah. Islam. Salawat wassalam semoga tercurah limpah kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif. Baca mas sekalian. Alhamdulillah masih dalam rangkaian bab ta'dhim hurmatil muslimin wa bayan huquqil masyaqqah alaihim wa rahmah, yaitu memasuki bab menjelaskan tentang pentingnya memuliakan kita, kehormatan sesama muslim dan menjelaskan hak-haknya dan lemah lembut kita berlaku kepada sesama muslim. Hadis ini kalau merujuk kepada kitab Sahih maupun Bukhari Muslim, Sahih Bukhari ada dalam kitab Salat, atau kalau dalam Sahih Muslim ada kitab Al-Azan. Artinya hadis ini baik secara sanad maupun secara matan sahih kedudukannya, bisa dijadikan dalil. Mana bunyi hadisnya? Di antara lain, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, bila mana kalian kaum muslimin salat beserta orang-orang muslim atau manusia atau mengimami salat falyukhaffif, maka ringankanlah, akan ringankanlah. Maksudnya apa? Ringankanlah itu maksudnya dalam hal bacaan, gerakannya. Apa pasal? Fa inna fihim ad-dha'ifa, karena di antara kalian semua, di antara makmum boleh jadi di antara makmum ada yang dhaif, ada yang lemah, ya, mungkin secara fisiknya kurang kuat, berdiri lama, maksudnya. Maka khafif, ringankan. Wasyakim, boleh jadi di antara imam makmum ada yang sakim. Apa sakim? Sakim ada teman tetangga dulu namanya sakim. Apa? Wong larat. Banyak teman saya tahu, tetangga terjadi sakit. Namanya sakim, orang nggak tahu. Iya, namanya sakim. Yang berikutnya boleh jadi di antara makmum wal kabir,
boleh jadi berdiri sudah tidak kuat lama. Kapan teringat? Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, bila mana kamu salat sendirian, hari yang salat malam, fayutawwilu asya, maka panjangkanlah sekemampuan, sebisa sekuatmu, kira-kira. Hadis ini di antara dalil, di antara banyak dalil terkait dengan anjuran Nabi dalam ataupun etika ataupun aturan Nabi dalam hal melaksanakan sholat, dalam hal melaksanakan tata cara ataupun ketentuan Nabi, aturan-aturan Nabi dalam hal berkaitan dengan perintah sholat, dalam hal perintah sholat. Tentu saja dalam hal ini adalah sholatnya sholat berjamaah. Dalam Al-Quran farka'u ma'ar-rakin, rukuklah kalian, sujudlah kalian semua ma'ar-rakin, bersama dengan orang-orang yang itu menjadi mengenai ketentuan keharusan perintah sholat berjamaah. Masyhur bahwa kita tahu keutamaan sholat berjamaah antara lain adalah mendapatkan kedudukan 27 derajat. Walaupun hadis itu tentuan 27 rakaat itu tidak menyebutkan kaidah secara khusus di masjid atau di rumah, tidak, tapi lebih kepada aspek berjamaah. Artinya kalau berjamaah di rumah sama istri sama anak, tetap nggak mendapatkan 27. Tetap sebagai ulama. Tapi kalau dalam kaul lajnah Arab Saudi, yang ini juga dikutip sama yang sudah disampaikan oleh ulama fatwa Binbas, ulama fatwa Arab Saudi. Nah, itu menyebutkan bahwa ketentuan daripada berjamaah yang dimaksud 27 derajat itu dalam keadaan di mana seseorang itu bila mana tidak ada uzur, dia melaksanakan sholat di masjid, maka dia mendapatkan pahala 27. Tapi bila mana dia dalam, misalnya bila mana dia tidak uzur, bila mana dia tidak uzur tapi dia tidak pergi sholat berjamaah di masjid, dia tidak mendapatkan pahala, walaupun dia sholat di rumah berjamaah, gitu maksudnya. Jadi kalau dia sehat, kalau tadi kawal pertama 27 itu akan didapat sekalipun dia melaksanakan sholat bersama istri maupun anak, kayak kemarin dalam keadaan normal COVID di rumah. Mereka yang tidak sholat di masjid, sholat berjamaah di rumah dapat pahala 27. Tapi kalau dalam ulama ada yang memahamkannya, memberikan pemahaman terhadap hadis itu bila mana tidak uzur, bila tidak sakit atau lagi dalam keadaan sehat tapi tidak berjamaah di masjid, tidak mendapatkan pahala 27. Kemarin uzur nggak? Uzur kemarin lah. Jadi artinya mereka yang sholat berjamaah di masjid dapat 27. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan normal, kalau sekarang mungkin boleh jadi belum terlalu normal kondisinya, masih berlaku kira-kira pahala 27 yang di rumah gitu. Karena kondisinya memang seperti itu. Terlebih lagi langkah seorang muslim yang pergi ke masjid, Rasulullah mencatat dalam hadisnya mendapatkan 2 pahala. Mereka yang sebenarnya melangkahkan kedua kakinya berangkat, kaki kanannya
diampunkan dosanya, diampunkan segala dosa-dosanya. Kaki kirinya difaratkan dosa-dosa. Diangkatkan derajatnya. Kaki pertama kanan diampunkan diampunkan dosa-dosanya, bersih gitu. Nah, kaki kirinya adalah diangkat, setelah bersih diangkat derajat, dimuliakan. Ini keutamaan. Apalagi banyak keterangan mengenai bagaimana menunggu waktu sholat antara waktu sholat. Keutamaan itu. Nah, mereka yang sholat di masjid, yang di rumah tentu saja tidak ada pahala terkait dengan keutamaan daripada sholat di masjid. Bahkan ketentuan hukum mengenai sholat berjamaah di masjid, sebagian menyebut adalah fardu ain, sebagian menyebutkan fardu kifayah. Mana fardu ain yang menyebutkan ketentuan bahwa wajib setiap orang muslim yang balik ke masjid itu? Di antaranya hadis yang menyebutkan bila mana kau mendapati seorang mukmin tapi dia tidak sholat, maka bakar rumahnya. Ya kan? Masyhur itu hadis itu. Maka itu dijadikan dalil dalam Kifayatul Akhyar jelas menyebutkan bahwa itu dijadikan dalil sebagai fardu ain seorang mukmin yang laki-laki yang berakal untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi sebagian menyebutkan kaul yang lebih jumhur, lebih kebanyakan menyebutkan bahwa berjamaah itu adalah fardu kifayah. Nah, ini pentingnya ketentuan atau hukum daripada sholat berjamaah di masjid. Nah, ketika hukum telah menetapkan status daripada fardu kifayah atau fardu ain, maka selanjutnya diatur oleh Nabi bagaimana kau bila mana sedang melaksanakan sholat berjamaah. Ini Rasulullah sudah tahu hukumnya. Sholat hukum berjamaah keutamaannya. Bahkan kata Nabi dalam keterangan yang lain ini masyhur dari Anas bin Malik, man shalla lillahi, barang siapa yang sholat bersama man shalla lillahi, barang siapa yang melaksanakan sholat arba'ina yauman fi jama'atin, 40 hari berjamaah, yudriku takbiratul ihramil ula, dia mendapati dia bareng takbir bersama takbir ihram bersama imam. Jadi enggak masbuk kira-kira gitu, atau datang juga enggak, walaupun enggak masuk itu bareng maksudnya. Kutibat lahu bara'atani, Allah akan mencatatkan si fulan ini bara'atani, terbebas dua perkara, dua hal katanya. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Jadi barang siapa seorang mukmin yang lulus selama 40 hari sholat berjamaah dengan imam, sholat berjamaah dalam pengertian bareng takbiratul ihramnya, mendapati takbiratul ihramnya bukan masbuk, maka dicatatkan si hamba ini, si mukmin ini terbebas dua perkara, terbebas dari siksa api neraka, yang kedua terbebas dari nifaq munafik. Bahaya At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Makanya pentingnya sholat semua atau sholat satu? Semuanya 40 hari itu semuanya. Nah, jadi 5 waktu. 5 waktu. Jadi jangan sampai makanya sebagian menyebut keutamaan 40 hari itu diantaranya begitu. Jadi rahasia 40 hari diantaranya begitu. Jadi kalau udah 40 hari dia sudah lulus, bisa takbiratul ihram bareng sama imam, maka Allah akan catatkan, janjikan seorang mukmin ini mereka yang terbebas dari siksa api neraka dan terbebas dari sifat kekerasan. Kok bisa sampai sebesar itu pahalanya? Bisa di munafik? Ya karena memang berat untuk hadir segera di mana? Di masjid. Dengan kan saya pribadi suka belakang-belakangi, mundur-mundurin, ntar aja gitu kan. Kemudian
imamnya kayak gitu. Nah, memang begitu. Padahal dalam hadis-hadis yang lain banyak menjelaskan bagaimana keutamaan daripada menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat antara sholat sunnah dengan antara adzan dan iqamah. Itu keutamaan di situ. Kalau masbuk kira-kira kebagian ke pahalanya? Gak mungkin kebagian, apalagi sholat di rumah. Nah, inilah fadilah keutamaan. Makanya dijanjikan oleh Allah mereka yang lulus 40 hari sholat bareng imam tanpa masbuk, Allah catatkan bebas neraka dan bebas dari. Ini keutamaan betapa luhur dan tingginya orang yang berjamaah. Jadi bukan cuma formalitas jamaah itu, kira-kira gitu. Berat ya, berat. Nama lagi. Tapi ya itu biar mendapatkan fadilah keutamaan sholat. Nah, bagaimana kemudian Rasulullah mengatur ataupun Allah dan Rasulnya mengatur ketentuan bagaimana berjamaah. Syarat daripada berjamaah tentu saja ada imam dan makmum. Ada imam, ada makmum. Siapa saja? Berapa aja batasannya? Batasannya 2, sudah berjamaah, yaitu sudah 2. Lebih dari itu lebih bagus, lebih banyak gitu kan. Tapi kalau Jumat minimal sebagian ulama menyebutkan minimal 40 dan harus mukimin, orang yang tinggal di situ. Gitu kan. Walaupun ada imam yang lain, imam Hanafi menyebutkan 2 atau 3 orang sudah cukup. Maksud saya 2 atau 3 orang itu selama ada yang imam di situ, ada yang khatib di situ, ya, dan ada imam 3 orang, jadi ada imamnya, ada khatibnya, ada imamnya. Tapi karena kita yang Syafi'i, di antaranya tidak sah kalau kurang dari 40, gitu. Dan itu harus mukimin yang tinggal di situ. Bagaimana orang kantor? Nah, seringkali di kantor ya, pengertian kategori mukimin itu adalah minimal 3 hari tinggal di daerah situ. 3 hari, udah 4 hari, 5 hari sudah kategori mukimin. Jadi pengertian mukimin kan seringkali bagaimana orang yang tinggalnya sementara nomaden gitu kan, atau yang hanya bekerja, ada mobilitas satu tempat kemudian tidak termasuk. Itu sebagian, tapi sebagian memberikan pemahaman bahwa itu yang 3 hari sudah 4 hari kemudian sudah kategori mukimin. Nah, orang-orang yang bekerja di situ, kantor di situ, kadang kan kantor kayak misalnya di DPR itu kan ada 221 lantai. Di lantai 17 pada lantai 13 dia mengadakan ini sendiri, mengadakan sholat Jumat sendiri, dan mungkin agak ngerti juga jauh atau apa gitu. Kemudian di situ dijadikan tempat masjid gitu. Nah, saya pernah menyampaikan mengenai keutamaan bagaimana berjamaah di mana. Bagaimana kalau berjamaah di kantor, kemudian di bawah ada masjid, utama mana? Tetap lebih utama di masjid karena ada fadilah tadi itu disampaikan. Pun tadi itu mereka melakukan berjamaah. Tapi kategori tadi ada yang ada seorang ulama fatwa daripada Arab Saudi tadi itu kalau tidak udur dia tidak mendapat. Nah, bagaimana ketentuannya? Di antaranya tadi ada imam dan ada makmum harus dipenuhi itu. Siapa saja imam yang boleh menjadi imam? Orang yang boleh menjadi imam. Ini maklum dan syukur diatur di dalam fikih. Siapa saja dia seorang yang akil dan orang yang balik. Yang berikutnya apa? Orang yang qari'in, orang yang apa? Orang yang dan hafidin, orang yang banyak hafalannya, bagus bacaannya, dan alimin, dan orang yang paling mengerti agama. Gitu. Misalnya gini, mohon maaf, ada sama-sama orang hafid, sama-sama hafalannya banyak. Pilih yang mana? Pilih orang yang lebih alim, paling mengerti tafsirnya, paling mengerti. Pilih yang gitu.
Gitu. Jadi bukan cuma hafal aturannya, hafal maknanya, hafalannya, tapi sejauh mana dia hafal tafsirnya. Nah itu dahulukan orangnya. Bagaimana kalau orang yang tua dan yang muda, kategori usia, bila mana ada yang tua, pilih yang lebih tua. Kalau dia alim dan juga dia hafiz, gitu. Kalau orang dia tua tapi tidak alim dan tidak hafiz, pilih yang muda tapi dia hafiz. Itu kategori-kategorinya. Malah sebagian menyebutkan kalau sama-sama itu kalau tidak ada yang hafiz, tidak ada yang qori, tidak ada yang alim, pilih orang yang lebih Islam duluan. Gitu. Atau pilih orang yang pertama kali hijrah. Kira-kira orang lebih baik, orang lebih dulu baik ke mana nih si fulan kira-kira gitu. Lebih baik mana kira-kira? Kira-kira misalnya dia start lebih dulu mana? Oh dia kemarin baru hijrah, jangan dulu jadi imam. Kira-kira gitu. Lebih dulu harus lebih pada Islam atau daripada hijrahnya. Yang hijrah itu dalam artian kalau dalam hadis mah yang pernah ikut hijrah ke Madinah. Kalau dalam hadis itu ya awal hijrah, orang yang pertama kali hijrah. Bagian memahami. Tapi kalau dalam konteks sekarang ya mereka yang dalam hijrah. Kalau kita kan nggak ikut zaman Nabi gitu kan. Mereka yang lebih Islamnya lebih awal gitu. Kalau orang-orang mualaf ya jangan dulu gitu. Kalau ada siapa Felix Wawau jangan dulu pilih kira-kira. Karena pilih kan baru kemarin. Tapi kalau ada orang lain itu ada ide. Itu mengenai daripada ketentuan imam yang harus memenuhi daripada menjadi orang yang menjadi imam. Itu tidak perlu tidak perlu tua, tidak perlu dari segi pakaian dan dari segi penampilan. Misalnya pakaiannya karena pakaiannya panjang gitu. Nggak pakai kopiah. Pakai kopiah. Kalau dalam hadis itu tidak diatur secara tapi kalau di dalam fikih diatur dari segi aspek waroknya. Kalau di fikih itu aspek waroknya itu apa? Aspek dari segi tingkat kesedihannya dari pakaiannya. Jadi kalau orang sama yang alim tapi ada yang sama-sama yang alim, terus alim yang satu pakai gamis, yang satu biasa saja, pilih yang pakai gamis. Gitu. Atau memang misalkan sesama-sama alim, yang alim suka nongkrong, yang satunya enggak, jarang, pilih yang enggak jarang. Pilih yang Yang suka poli jangan. Kalau ada yang enggak poli, ustadznya dengan yang enggak poli. Itu tingkat kewawaannya. Enggak poli tapi juara ya. Apalagi juara. Jangan dipilih, mendingan yang maksudnya tingkat kewaroannya itu kalau fikih mengatur secara lebih dalam, maksudnya tingkat akhlak sejauh mana akhlaknya maka bila mana akhlaknya lebih bagus bukan dipilih. Jadi bukan cuma alim ilmunya, bukan cuma hafiz hafalannya banyak, tapi juga sejauh mana tingkat kadar akhlaknya, tingkat kebaikannya dengan sesama muslimnya, tingkat kewaroannya. Misalkan orang nih si imam ini ada yang suka sering nongkrong, sering makan di warung dengan yang jarang nongkrong dan gak pernah makan di warung, pilih yang mana? Jarang kira gitu. Pilih imam ini betapa eksklusifnya harusnya seorang imam itu gak sembarangan kira-kira gitu. Jangan mentang-mentang ini langsung di depan aja kira-kira. Nah, dalam aspek yang lain juga hadis Nabi yang terkait dengan tadi itu yang hijrah dan dengan orang yang alim dan qari dan hafid, Rasulullah mengatur bagaimana bila mana di satu kampung, di satu tempat Anda pendatang gitu. Walaupun Anda seorang yang qari dan hafid, upayakan orang yang mukimin dulu di situ. Jadi jangan sampai tuan rumah. Iya, tuan rumah kira-kira gitu. Orang lokal kira-kira gitu. Tapi kalau orang lokal itu sudah mengizinkan si yang bersangkutan dia sadar kapasitas dirinya, silahkan baru boleh kira-kira gitu. Tapi kan kadang mohon maaf dengan kampung kan karena dia senior orang tua langsung di depan adalah secara bacaan
secara bacaan, secara makro gitu kan. Allah alam kita tahu sendiri gitu kan. Ini mohon maaf di masjid di Bojong Asri kadang kalau sholat Jumat bacaan enak gitu kan orang tua, tapi ya gimana gitu kan. Nah ini penting nih, nanti diatur bagaimana qudwah bermakmum kepada mereka yang secara hafid, secara alim kurang pas. Bagaimana kita ketentuannya bila mana bermakmum dengan seperti itu. Ini juga diatur. Itu tadi ketentuan imam, ya. Bagaimana makmum? Makmum diatur nggak? Nggak ada aturannya kalau makmum. Gitu kan. Hanya nanti diatur bagaimana syarat dari niatnya saja. Nah, seorang imam itu. Tadi seorang hafid, seorang alim. Nah, selain dari seorang hafid, seorang alim dan seorang yang wara'i, tentu saja wara'i terkait juga dengan kepedulian terhadap pengamalan terhadap setiap Al-Quran maupun hadis. Gitu. Nah, bagaimana misalkan dia memahamkan hadis ini, mengamalkan, jadi bukan cuma paham tapi mengamalkan. Ini penting juga kategori wara itu. Ada wara dia hafid, dia alim, tapi dia tidak cukup wara mengamalkan hadis ini. Dia tahu bahwa bagaimana harus memperingan bacaan sholat ketika waktu-waktu tertentu misalnya. Sementara dia tidak memperingatkan, ini kurang wara, kira-kira gitu. Nanti kita bahas bagaimana kategori paling hafid itu seperti apa. Dan nanti sedikit terkait dengan kategorinya itu, apakah kategori paling hafid meringankan itu sesuai kadar keinginan manusia atau sesuai dengan keinginan Nabi atau contoh Nabi. Gitu. Tentu saja jawabannya sesuai dengan kadar contoh teladan Nabi. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian meringankan itu karena ingin apa? Karena sesuai request pesanan makmum, ya udah sesuai request pesanan. Dengan juga semaunya sholat yang seharusnya dilaksanakan beberapa 10 menit atau 5 menit dia cuma 2 detik misalnya, karena menurut keinginan daripada semakmum, karena secara serampangan memahami value hafid tadi ini. Makanya kalau dipahami dalam syarah-syarah hadis terkait dengan value hafid ini adalah diqadri sekadar dengan tentu saja bitabiin ngikut dengan bagaimana Rasulullah melaksanakan sholatnya. Mana ketentuannya nanti kita lihat. Nah, di antaranya adalah bacaannya ataupun suratnya apa yang dibaca dalam sholat-sholat tertentu. Ini pentingnya bagaimana paling khafif memahami paling khafif meringankan sholat itu. Nah, kemudian setelah imam yang berikutnya adalah makmum. Makmum tadi pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus ataupun syarat-syarat khusus menjadi makmum. Gitu. Kan kalau tadi kan harus qari'in, harus alimin, gitu kan, harus wara, gitu kan, harus hajirin, harus orang yang hijrah. Kalau makmum tidak, siapa aja, kira-kira gitu. Kalau sopir mah harus punya keterampilan nyupir, gitu kan. Tapi kalau makmum mah namanya makmum dia dibawa, kira-kira gitu, dibonceng kira-kira gitu. Makanya nggak ada syarat. Nah, hanya mensyaratkan orang-orang makmum itu pertama adalah seorang yang makmum kepada yang makmum kepada yang si imam itu, dia adalah harus tentu saja bersih. Si imam kategori dasar tetap harus bersih. Dan si makmum juga harus bersih. Harus niat. Nah, niat penting bagi si makmum ini. Niat untuk bermakmum kepada si imam. Gitu, penting ya. Bedanya si imam sama si makmum. Mohon maaf, kalau si makmum niat untuk bermakmum kepada si fulan, itu sah dia bermakmum daripada si imam. Mohon maaf, kalau misalnya si makmum ini tidak kurang suka, mohon maaf, si fulan diimami kepada si fulan. Si fulan itu dalam tanda petik lawan politiknya di partai tertentu misalkan. Terus kemudian dia bermakmum, tapi dia nggak suka, nah dia nggak sah bermakmumnya. Tapi kalau si imam, walaupun tidak misalkan, gue gak senang dimakmumin sama dia, tetap dia bisa sah sholat berjamaahnya, mendapat pahala siapa? Si makmum itu pun mendapatkan pahala. Tapi kalau si makmum tidak mau diimami sama si fulan karena tadi perbedaan politik misalkan,
maka tidak sah daripada makmumnya. Dengan mufarraq saja, memisahkan diri daripada pada sholatnya. Dan syarat selain itu adalah harus sesama ininya, harus apa? Harus sama sholatnya. Yang satu tidak boleh seorang yang sholat yang nafilah, seorang yang fardu memakmum kepada yang nafilah, tidak boleh. Misalkan sholat subuh tapi makmumnya kepada sholat yang sunat, nggak boleh. Tapi kalau yang sunat makmum kepada yang fardu karena nggak tahu misalnya si makmum ini boleh saja, gitu. Tapi kalau sebaliknya tidak boleh kategori. Bagaimana ketentuannya? Misalnya dia harus mengikuti gerakan dari yang dilakukan imam. Tidak boleh mendahului. Tidak boleh mendahului. Bahkan kalau Imam Syafi'i batal kalau 3 kali sudah mendahului daripada si imam. Mendahului gerakannya batal daripada bermakmumnya, gitu. Daripada si imam. Bagaimana kalau terlalu lambat? Terlalu lambat. Siapanya? Makmumnya. Kan ini kalau cepat tadi. Oh, siapa? Maksudnya Lambatin gerakannya. Dia selama si makmum itu. Makmumnya kan pertama tadi dijelaskan nggak boleh mendahului imam kan. Nah ini oke clear. Nah yang kedua ada juga tipe makmum yang Lambat. dia itu terlalu lambat gitu. Makmumnya Makmumnya udah ruku dia masih ini. Slow motion. Nah gitu. Sebaliknya. Berjamaahnya tetap pahala jamaahnya tidak putus dan tetap sah. Tapi yang nggak boleh itu kemudian dia di antara bermakmum itu kan mengikuti gerakan imam. Jadi jangan sampai kemudian si imam sudah duduk dia masih berdiri atau masih ruku, itu nggak sah. Ininya bermakmumnya. Lain lagi kalau dalam keadaan orang yang uzur gitu kan. Tapi yang uzur juga kan mendingan disarankan dia punya rukun untuk tidak sholat berjamaah gitu kan. Nah tapi kalau yang seperti itu, makanya kalau mereka yang masbuk mendapati imam yang sedang ruku, ya ruku ikut langsung gitu, yang sujud. Nah, kemudian menunggu dulu gitu, bermakmum. Harus gerakannya sama. Jadi kalau di situ lagi nggak kunut ya kunut ikut. Kalau lagi yang kunut ya ikut gerakan kunut. Walaupun si pulang ini nggak kunut. Itu pengertian tabiun itu mengikuti gerakannya si itu. Siapa namanya si imam itu gitu kan. Jadi jangan waktunya nggak kunut ya kunut. Ya nggak kunut diem aja gitu kan. Nah, itu kurang afdol fadilah daripada imam, daripada si bermakmumnya gitu kan. Tentuan hubungan dengan makmumnya. Bagaimana kalau misalnya si makmum tahu kalau ada dia lagi sholat sunat, terus kemudian ada yang bermakmum. Nah, bagaimana fikih mengaturnya? Misalnya diantaranya pakai tangan gitu kan, menggerakkan ini aja, gerakan seperti ini saja. Jadi itu isyarat kan? dia lagi Perlu dimamin. Nggak perlu dimakmumin gitu. Itu isyarat. Kalau misalnya si fulan ini nggak paham, tetap aja bermakmum sah ininya berjamaahnya gitu. Yang nggak sah itu tadi dia sholat fardu tapi bermakmum sholat bersama sunah gitu. Apa tadi itu? Oh yang sebaliknya yang tidak sah. Jadi harus sama ya nafilah ya fardu sama yang fardu sama. Nah bagaimana bila mana seorang muslim yang sedang mengimami sholatnya. Ini balik lagi ke syarat daripada seorang yang imam yang menjadi imam. Tadi selain hafiz, qari'in, seorang alimin dan hadirin, tapi dia tadi qari'in, dia paham, dia mengerti daripada hadis-hadis, mengamalkan di antaranya hadis ini. Jadi bila mana kamu menjadi imam paling hafid, maka lihatlah makmum, kadar makmum. Kalau ada yang orang tua, orang yang lagi sakit, gitu kan, orang yang yang lemah, yang kecil, siapa lagi dia
yang tidak sempurna kesehatannya, maka kita lihat tengok, maka sebaiknya diringankan. Mana kategori ringannya itu? Ini penting kategori ringannya. Tadi jangan sampai kemudian ringannya itu sekadar kemauan menurut aspirasi menurut aspirasi permintaan siapa? Si makmum, gitu kan? Saya Utsaimin memahami hadis ini diantaranya itu adalah memahaminya biqadri sekadar mengikut kepada dalam kategori mengikuti apa yang diperintahkan Nabi. Maksudnya apa? Bacaan-bacaannya, surat-suratnya yang dibaca Nabi seperti apa? Kira-kira gitu. Mana surat-surat yang biasa dibaca Nabi? Maklum dan masyhur. Di antaranya kalau surat Maghrib sebagian ulama membagi kategori 3 surat-suratnya itu. Pertama, qisarul mufassal, surat-surat yang pendek yang saling bersambung. Nabi suka membaca surat misalkan surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas, gitu ya. Kalau Nabi sedang safar perjalanan biasanya membaca Al-Muawwidzatain, surat An-Nas dengan Al-Falaq, gitu kan. Kalau Maghrib Nabi membaca surat tadi Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, wal fasil kisah. Nah, al-Qur'an ulumul Quran, Imam Asy'uti memahami kategori al-qisar mufasil itu dari surat Ad-Duha sampai ayat terakhir surat An-Nas. Jadi surat Ad-Duha. Nah, itu sering dipakai kalau di ulama beristihad, di antaranya itu dipakai pada sholat tarawih. Nah, dari mana? Dari surat apa? Dari Ad-Duha sampai ayat An-Nas itu dipakai yang bacaan-bacaan. An-Nas itu bacaan dari surat-surat tarawih. Ada Awsatul Mufassil. Awsatul Mufassil itu tengah-tengah daripada yang berurutan, yaitu dari An-Naba sampai Ad-Duha tadi. Berarti surat sebelum Ad-Duha Asy-Syams kan? Dari surat An-Naba sampai Al-Mufassal. Dan itu dibaca pada sholat zuhur sama asar sama isya. Zuhur, asar sama isya. Dibaca-baca dari An-Naba. Rasulullah dalam hadis Rasulullah yang lainnya sering membaca surat Al-Buruj, sering baca surat kalau sholat isya, sering baca At-Tariq, baca surat At-Tariq. Dan dalam dalam surat yang lain juga sering baca kalau tadi Maghrib surat, malah Nabi pernah membaca juga dalam keterangan yang lain kalau Maghrib membaca Al-Mursalat. Berapa ayat? Kurang lebih sekitar 30 ya, 40 ayat. Surat Al-Mursalat itu. Karena itu baca surat Maghrib itu 50 ayat Al-Mursalat itu. Saya baca kalau masuk 50 ayat Maghrib dibaca. Kadang Nabi juga membaca kalau Maghrib itu surat Al-A'raf. Berapa? Panjang lumayan. Kadang surat An-Nahl. Gitu kan. Itu Nabi dibaca surat Maghrib. Tapi yang pendek-pendek kadang itu surat Al-Mufassal itu ayat al-Asr itu Maghrib tadi itu buka ke bawah. Tapi yang bisa kadang dibaca Nabi tadi itu panjang tengah dari An-Naba sampai Tuhan. Sebagian Nabi dalam keterangan yang lain suka membaca Al-Buruj tadi, suka membaca At-Tariq kalau sholat isya. Kadang membaca surat At-Tin. Ini Nabi suka membaca surat At-Tin kalau waktu isya. Surat At-Tin. Kalau kita di sini ada saya imamin kadang dia sekitaran itulah, sekitaran dari An-Naba ke bawah itu sampai Al-Duha kira-kira. Kadang baca Al-Lail, kadang baca Wasyamsi wal Duha. Nabi membaca. Nah, ada yang al-qisar at-tawil fasil, panjang kategorinya mana? Al-Qur'an memahaminya dari surat Al-Qaf, surat Qaf itu berarti juz 26 sampai Al-Mursalat sampai An-Naba tadi. Itu surat-surat panjang. Dan itu dibaca pada rata-rata subuh. Ya, rata-rata dibaca sama Nabi subuh. Jadi kalau Nabi Maghrib pendek,
Isya, Zuhur, Asar itu tengah-tengah lah bacaannya ayatnya sekitar kisaran sekitar berapa? 30-an, 30 sampai 30 40 ayat lah. 15 sampai 20 ayat. Saat Isya. Nah, kalau subuh kuat berdiri kira-kira kisaran itu. Surat Qaf ini berapa? Surat Qaf itu 45. Panjang-panjang surat At-Tur. Kadang maghrib juga Nabi suka membaca surat At-Tur. Kita di Maskur ayat 49 dia sekitaran 50, maka ada 60 Ar-Rahman, Al-Waqiah. Nah, Nabi suka subuh itu Nabi suka membaca Al-Qiyamah juga. Nabi membaca kadang surat-surat tentang kiamat subuh itu. Ya, Al-Qiyamah itu kan surat apa tentang bercerita soal apa? Al-Qiyamah itu surat kiamat kan. Surat yang seperti itu membacanya. Nah, Nabi membacanya itu ayat pertama panjang, yang kedua pendek. Itu ketentuannya. Bagaimana Kang? Apakah setengah satu surat dipotong berdua atau di tengah surat? Fadilnya Abdulnya itu adalah satu surat full. Lebih baik mana? Misalnya Al-Baqarah tapi diambil di tengah dengan yang surat apa? Yang pendek tapi full. Boleh. Nanti itu sedikit ada cerita. Nah, lebih panjang pertama, yang kedua pendek. Panjang dan yang pendek bacaan daripada sholatnya. Nah, terus yang berikutnya mengenai daripada sholatnya apa? Kalau subuh hari Jumat ada ketentuan sendiri. Nabi suka membaca surat As-Sajdah. Sajdah itu full, enggak separuh. Kalau saya kadang separuh, berhenti di pas mau sujud tilawah namanya itu di ayat innalladzina yadhkuruna yakharru sujada wasabbahu bihamdi wa hamdihi wastaghfiruhu wa hum la yastaghfirun. Nah, Rasul itu sujud tilawah. Pernah beberapa kali saya praktekkan di awal, banyak yang keder praktekan sholat sujud tilawah, malah ada yang subhanallah kaget dia. Padahal dia sudah ingetin ini ada sujud tilawahnya, mana yang ngerti gitu kan. Akhirnya dipotong di situ. Nabi sebagian menyebutkan tidak ada ketentuan dipotong surat. Makanya Nabi itu pernah membaca surat Al-A'raf maupun Al-Mursalat satu full dalam sholat. Isya baca Al-Bulud full gitu. Nah, jadi ketentuannya kategorinya sepanjang itu. Kira-kira gitu. Nah, tapi ini masyhur cerita bagaimana sahabat Mu'adz yang ketika diprotes sama sahabat dilalah Mu'adz ketika mimamin membaca pertama surat Isya. Sebagian menyebut waktu surat Isya. Waktu ayat pertama membaca surat Al-Baqarah. Ayat yang kedua surat Al-Imran. Kemudian si fulan ini mufaraqah, memisahkan diri. Setelah tahu si fulan ini mufaraqah, Mu'adz bilang, "Anta munafik." Kau munafik, katanya, meninggalkan kita lagi berjamaah. Lagi kita jamaah, kamu sendiri mufaraqah. Rupanya si fulan ini adalah tukang sayur, petani di Madinah, gitu kan. Laporlah kepada Nabi. Nabi menyampaikan, ya Rasulullah, saya disebut munafik sama Mu'adz. Jawab Nabi, afatan anda. Kau mau berbuat fitnah 3 kali. Kau mau menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax. Hoax dalam pengertian adalah Islam itu susah, Islam itu sulit. Itu maksudnya. Kira-kira kalau pemahaman seperti itu. Ikra sabihis. Ikra as-sabsyadul hahad. Bacalah sekadar kira-kira surat apa tadi itu asabihis ala sebatas surat itu aja, kalau enggak as-sabsyadul hahad. Gitu. Nah, ketentuannya daripada itu kadarnya. Jadi lihat juga kalau ada tua kira-kira atau udah yang sakit baca surat as-sabihis saja. Kadarnya sabihis berapa ayat? Kira-kira standar. Mendingan ayat itu. Jadi walaupun ada Al-Baqarah tapi panjang, nggak usah. Daripada dipotong, kira-kira gitu. Nggak usah dipotong. Misalkan ini mohon maaf nih, sebentar baca gini. Lillahi ma fis samawati wa
baca itu ayat terakhir, nggak usah mendingan kalau tahu begini. Mendingan ayat yang tadi itu asyamsu wa duhaha atau at-thariq, tapi full lengkap. Likuli apa namanya? Likuli rokaatin suratun. Keterangan lain, setiap satu surat, setiap satu rakaat satu surat. Maksud satu surat itu dalam keadaan satu full maksudnya. Tidak dalam kategori dipotong-potong. Nah, adapun di waktu sholat Jumat ada ketentuan lain. Kalau sholat Jumat itu dalam hadis Rasulullah yang lain, Nabi suka membaca rakaat pertama apa? Udah gue segini. Semangat. Al-A'la yang kedua ya. Al-Qasyah. Imam kira-kira yang suka gue kira-kira boleh enggak? Al-Qasyah. Al-Qasyah. Jadi yang pertama, rakaat pertama Al-Qasyah. Makanya waktu Al-Sudais datang ke mana? Tahun 2016 ke mana? Ke Imam Ibn Istiqlal bacanya itu. Al-Sudais. Rakaat pertama Allah yang kedua. Nah, kalau Jumat itu juga ada ketentuan lain dalam hadis Rasulullah yang lain disebutkan ciri di antara orang yang berilmu itu katanya tawilul shalah wa qasirul khatib. Gitu. Jadi ciri orang beralim, ciri orang yang berilmu itu adalah dia memanjangkan salatnya. Memindahkan khutbahnya. Karena kita balik kalau khutbahnya sampai 40 menit, 1 jam kan. Malamnya cuma baca surat mufassir tadi itu, pendek-pendek itu. Waduha sama kadang asyamsi gitu. Nah, ciri orang yang alim itu dalam hadis Rasulullah yang lain disebutkan cirinya itu. Dia mengerti itu. Tapi kategori panjang sholatnya itu dalam pengertian baca as-samsi dan dari itu al-a'la dengan al-ghasyiyah kadar jumlah ayatnya. Kira-kira kalau lebih dari itu ya jangan. Nah, itu mengenai surat dan jangan dipisah al-a'la dengan al-ghasyiyah. Ini penting surat mufassir ini. Mufassir itu berurutan, beririsan. Baca ad-duha juga nih. Baca ad-duha jangan dipisah dengan al-nasr. Gitu. Ya, ad-duha dengan al-nasr itu kan riwayat kalau asbab nuzulnya kan berbarengan turunnya ayat itu. Turun ad-duha sama al-fasl al-nasr al-insya. Barengan gitu. Barengan. Ayat pertama ad-duha, tadi kan ayat pertama lebih panjang, yang kedua ayat lebih pendek. Kenapa? Yang pertama kan ad-duha kan bercerita dalam keadaan Rasulullah tertekan sedih. Kemudian Nabi mendapatkan wahyu berikutnya al-insirah tadi itu lapang dada, alam nasrah, lapang dada. Hanya dipisah. Boleh kalau dipisah boleh saja, cuma ideal. Ya. Jadi menurut dari pendapat ya. Udah belum? Udah ya. Baik, terima kasih kepada kita Kamus yang sudah menjelaskan tentang keutamaan dalam aktivitas sholat kita, baik itu tentang soal ruku nih, ini soal ruku. Ini terkait dengan ruku juga saya sering perhatiin yang sholat yang ruku. Ruku, kalau hadis Rasulullah jangan begini ruku ya. Jangan begini. Ini ada situlan dengan ruku ini. Ruku begini. mungkin sakit tangan. La sholata liman lam yakum, kata Nabi, tidak bukan termasuk sholat liman lam yakum sulbahu fir ruku wa sujud, tidak meneruskan dirinya. Kurang turun. Kalau turun dia kalau turun bisa. Enggak boleh. Karena dia jangan gini. Ini jangan pegang di sini. Ya. Dengkul. Pegangnya kalau di dengkulnya presisi itu. Belum. Kepalanya dikepak dikit darah. Pandangannya ke sini. Jangan. Pandangannya ke kaki. Benar enggak? Maksudnya Kaki strukturnya itu presisi gitu. Yang situ aja. Nah itu maksudnya pengertian makmum dengan imam kudu akur kudu sama itu ya itu maksudnya. Jangan melatu ini
Atau nih mohon maaf nih Beb, suka begini. Ini ada gini deh, ini apa tidak dianjurkan gitu, tidak dianjurkan daripada apa namanya sholat seperti itu mengenai gerakannya. Bahkan apa Rasulullah wanahana anafroti di seperti duduknya kan anjing dan lain seperti jangan nggak boleh nengok gitu kan. Kalau sujud sujud. Nah, kalau sujud ya sujud biasa aja. Gini ya biasa aja. Ini yang sama nih. Nah, ini yang sama. Oh, gimana begini? Nah ini nggak boleh. Seperti punya anjing. Coba. Terima kasih. Tapi salah arahnya salah. Kata ininya saja. Ini nggak boleh rapat. Ini begini. Ini Imam Al-Ghazali lebih jelas menjelaskan di Rapat apa enggak? Ada yang di tengah, ada yang di tengah. Enggak, nggak usah rapat. Laki-laki nggak usah rapat. Itu cewek. Apa? Hah? Kak, Kenapa ya? Gini nih dia sebutnya. kakinya rapat. Gini aja. Gitu loh. Sebagian ada hadis yang ini tuh yang menjelaskan dhaif. Ininya apa namanya yang menjelaskan ini ketemu begini nih. Ini sebagian menyebutkan dhaif. Apa namanya? Tapi sebagian lagi menyebutkan itu sahih. Makanya umumnya masyhurnya kita merapatkan begini. Nah, tapi ada tadi itu ada yang sebagian menyebutkan dhaif tadi. Hadis Kalau duduk ada yang naik kembali ini. Hah? Ada yang miring, ada yang yang mana? Duduk di antara dua sil ya. Pernah saya sampaikan waktu itu di grup kalau nggak salah itu. Ada beberapa jenis kategori Menyilang. kategori duduk, ada yang gitu kan, ada yang begini, ada yang dibedakan iftirah sama iftirah, gitu kan. Kalau iftirah kalau apa namanya? Kalau di duduk yang dua sujud itu kan namanya iftiros ya, iftiros kan. Tapi kalau yang iftirah itu kan kalau yang sudah sujud terakhir, gitu kan. Nah dalam hal ini kan ada sebagian menyebutkan ada yang posisi duduknya ya yang begini nih, boleh saja, ya, agak naik gitu kan, cuma agak repot aja kalau maksud saya, kayak ada telur gitu kan. Makanya kan ulama sudah mengatur bagaimana posisi pena duduk sholat gitu kan. Tapi ada yang sebagian yang mohon maaf ada yang sakit kakinya dia begini gitu kan, boleh nggak gitu? Atau kan yang udah harusnya telunjuknya pakai kanan karena dia misalnya mohon maaf ada teman saya dia karena dia kerja di percetakan ininya kepotong, dia ganti pakai gini nggak boleh gitu, sebelah kiri tetap boleh nggak boleh ya? nggak boleh gitu. Berarti dong. Tapi yang paling penting sholat itu yang toharoh. Jadi jangan sampai sholat yang benar tapi toharohnya kacau. Bahaya dia. Karena saya sampaikan waktu di acara dengan kalau saya di jangan sampai waktu kita itu ada orang mengejar keutamaan dari kita sholat berjamaah rajin, tapi toharohnya kacau. Toharohnya nggak benar. Itu kan ini kacau juga, ini paling parah. Makanya dalam fikih itu kenapa bab toharoh itu selalu nomor satu karena itu menjadi fondasi dasar. Kalau yang nggak bersih maka kacau pula. Makanya surat Al-Mudaththir yang pertama kali itu apa? Surat setelah surat Iqra itu yang turun itu warabbaka fakabir wasya baka fatahhir. Itu tuh maksudnya itu jadi Nabi sebelum berdakwah diingatkan oleh Allah, mestinya bapak bersihkan dulu baju bukan cuma baju simbolis ini baju simbolis, tapi juga baju toharah kebersihan daripada fisik batin dibersihkan. Makanya itu ayat Al-Quran yang turun setelah surat Iqra itu sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu berikutnya yang lebih
lebih besar, karena itu menjadi dasar daripada gerakan berikutnya, fondamen berikutnya. Kalau itu kuat nggak pas, gagal proses keluar. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ini kalau boleh dibilang isinya dari semuanya bergizi lah. Insya Allah ini mudah-mudahan HP saya nggak mati karena udah nggak robek. Nanti akan direkam dan di-upload di channel. Like and subscribe. Jangan lupa subscribe. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, pekan ini juga sebenarnya pekan yang sangat istimewa karena mungkin pekan depan ini salah satu jamaah kita nih, Kang Edos ya sebenarnya sedih juga nih, misalnya Kang Edos akan bertugas di tempat yang lain ya, tempat yang baru, rotasi ya, promosi tempat yang lain. Kita doakan mudah-mudahan Kang Edos bisa beradaptasi di sana dan menemukan jalan menjaga di sana. Mungkin ada yang disampaikan Kang Edos atau ada kata-kata, dipersilakan. Ada undangan. Minggu depan jihad masih bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Sabtunya ya? Hari Jumat itu udah Iya. Mungkin karena ini Kang Edos ini spesial kalau masalah kebuli kan. Oh, berarti hari Jumat bisa. Jumat malam ya. Ya, udah. Enggak, maksudnya yang beli orang lain terus Mungkin ada yang disampaikan Kang Edos pesan-pesan kemudian ditugaskan berapa lama Kang Edos? belum tahu. Kita belum tahu. Dan yang sebelumnya sih bilangnya sih antara 2 tahun atau 5 tahun. Maksimal 5 tahun ya. Insya Allah nanti menang. Buat ini dulu ya, jadi kepala ini ya. divisi. Kepala divisi. Iya. Karena sini ada Jual kebuli di sana Kang Edos. iya. Wah, jadi nggak ada kemuliaan lagi nih. Ada. Hah? Apa? Mau apa? Mana mie aja aja nggak ada. 20 bungkus kan menyesuaikan tahunnya apa? Cuma minggu bagaimana kan nggak ada. Baik ya, kita doakan kebaikan untuk Kang Edos. Mungkin Pak Ketua ada yang disampaikan, mungkin kayaknya ada sesuatu juga yang akan diberikan ke Kang Edos ya. Kembali ke Fitri. Hah? Mungkin ada yang disampaikan Pak Ketua. Saya juga ada ini nih, ada buku kali ya. Kemudian lah disangkut ya. Kita kalian kita mengalami Ini kamu cerita pentingnya imam ataupun apa supir di sini sepeda asal ini. Saya jelasin ini tentang bagaimana terutama menjadi seorang apa? Aku diserahkan beginilah. Kang Edos di depan, Kang Edos kita foto. Baik, kita tutup saja dulu kegiatan jihad pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan istighfar, hamdalah dan rahmatul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih kepada guru kita yang memberikan begitu banyak ilmu yang sangat berharga bagi kita. Mudah-mudahan kamus senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan istiqomah kita sebagai jamaahnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menyediakan konsumsi, satu orang satu piring, luar biasa ya. Dua piring ya. Ini 4. CRT ini langsung. Saya juga dibalas dengan kebaikan ataupun dengan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto. Dua serah-serahan. Sama Pak Ketua aja. Enggak lah.